Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya muliakan, kita semua hormati para orang tua kita, para sesepuh kita. Ada ketua MUI kecamatan, beserta seluruh orang tua yang hadir pada kesempatan ini. Semoga dipanjangkan umur dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Dedi Mulyadi yang menggagas dan menjadi sebab bagi kita semua pada malam hari ini dapat duduk dan bersimpuh, bersilaturahim antara maghrib dan isya di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Kita doakan semua hal-hal baik yang beliau telah lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Mungkin ada beberapa menit ke depan sebelum kita bersama-sama melaksanakan sholat isya. Sebaik-baik malam yang kita isi, kata para ulama, salah satu tanda adalah apabila kita mampu mengisi bainal isya'ain, antara dua waktu yang sangat mulia, yaitu antara maghrib dan isya. Dari dalam tadi saya dengan Kang Dedi menyimak bacaan surah Yasin dan tawasul, doa yang kita kirim dengan kerendahan hati dan keikhlasan untuk semua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga diberikan ampunan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyempurnakan, tapi saya bukan menyempurnakan, ya nambah sedikit sebelum kita bersama-sama sholat isya. Bapak Ibu, tadi saya hadir di masjid ini masbuk. Jadi sudah kelewatan 1 rakaat. Rupanya karena Kang Dedi sedang dalam tahap akhir ya untuk menyelesaikan. Jadi masih banyak pengerjaan-pengerjaan dan lalu lintas masih belum terlalu lancar. Saya turun dari depan situ, jalan, alhamdulillah di sela-sela tanaman yang lagi ditanam oleh Kang Dedi, alhamdulillah bisa sampai persis pada saat imam masuk ke rakaat kedua. Di rakaat kedua itu dibaca surah At-Tin. Surah yang kita semua sering lafalkan. Bagian dari juz ammah yang menjadi salah satu materi yang diajarkan oleh guru-guru kita pada saat kita belajar mengaji. Bukan tanpa sebab Bapak-bapak Ibu, mengapa guru-guru kita di Indonesia bil khusus. Kalau di luar nggak persis seperti Indonesia. Tapi di Indonesia itu hampir semua tempat selalu yang pertama ditanamkan oleh guru-guru, ustadz dan ustadzah kita pada saat mengaji itu adalah mengaji juz ammah. Itu di Indonesia. Di tempat lain itu sering mulainya dari atas, dari suratul Baqarah, Fatihah, suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan terus sampai kemudian juz 30. Tapi kita dengan wallahu alam tidak ada yang kebetulan Bapak-bapak Ibu. Dengan kearifan dari guru-guru kita. Para masyayikh, para kiai dan orang-orang tua kita. Maka kita sejak kecil itu yang pertama diajarkan, didarskan, dibiasakan adalah membaca juz ammah. Salah satunya surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Lalu kemudian lanjutannya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila akhir surah. 3 ayat pertama ini Bapak-bapak dan Ibu mengajak kita untuk merenungkan salah satu substansi ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa salah satu substansi yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tawarusul qiyam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawa agama Islam bukan datang kepada sesuatu yang hampa. Tapi Rasul membawa Islam itu datang kepada tanah di mana sebelumnya telah ada dakwah dari para nabi dan rasul. Maka watini wa zaitun itu banyak ulama mengatakan merujuk kepada tanah Palestina. Itulah tanah tempat dulu Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bersama dengan keturunan-keturunan beliau terus mengalir. Kemudian Waturi Sinin merujuk kepada Gunung Tursina. Gunung Sinai tempat dulu Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin itu Bapak Ibu merujuk kepada tanah suci Mekah. Mekah dan Madinah, khususnya tanah suci Mekah, tempat di mana Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu kitab suci Al-Quran. Jadi 3 ayat ini mengingatkan kita bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keberlanjutan dari dakwah para nabi dan rasul sebelum beliau. Kalau dalam bahasa Kang Dedi tadi bahwa ada leluhur-leluhur kita. Saya Muhammad Zainal Majdi nggak bakal ada di dunia kalau tidak ada ayah ibu. Ayah ibu pun tak bakal ada kalau tidak ada ayah dan ibu masing-masing dan seterusnya. Ini yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah At-Tin ini. Dari Palestina ke Gunung Sinai, kemudian ke Mekah ada benang merahnya. Itulah dakwah tauhid, mengesahkan Allah. Itulah dakwah Islam yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Terakhir adalah nabi kita yang mulia, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat Isra dan Mi'raj di dalam kitab Sahih Bukhari kita diceritakan bagaimana rangkaian. Kenapa sih Rasulullah SAW mesti dikirim ke Baitul Maqdis dulu? Apa enggak bisa Allah dari Masjidil Haram langsung naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa mesti dimampirkan Rasul ke Baitul Maqdis? Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekadar dimampirkan, tapi lalu dihadirkan arwah dari para nabi dan rasul sebelum beliau untuk kemudian bermakmum kepada beliau? Itu bukan kepada rasul pelajarannya kata para ulama, tapi kepada kita. Bahwa ajaran dari nabi kita yang mulia, nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah penyempurna dari dakwah para nabi dan rasul sebelumnya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan saya dengan saudara-saudara saya para nabi dan rasul adalah ibarat seseorang yang membangun rumah. Rumah itu semua bagiannya sudah disempurnakan. Sudah ada pintunya, sudah ada jendelanya, sudah ada atapnya, tapi ada satu tempat ubinnya yang masih kosong. Sayalah ubin yang menyempurnakan itu. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu, ketika Islam datang kemanapun, selalu datang dengan penuh kedamaian. Islam ketika datang tidak pernah meletakkan dirinya berseberangan atau bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang sudah ada. Maka kalau di dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebagian ulama menafsirkan arti dari cahaya di atas cahaya adalah nurus syar'i ala nuril aqli wal fitrah. Jadi syariat itu datang untuk memperkokoh fitrah kita sebagai manusia. Syariat itu datang untuk memperkokoh nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh akal manusia. Sebelum datangnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak harus seseorang itu menjadi muslim untuk tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu baik. Birrul walidain itu mulia. Durhaka kepada orang tua itu hina. Maka datang Islam
dia tidak membangun satu nilai yang baru, tapi mengokohkan apa yang memang sudah ada dalam fitrah dan akal manusia. Nah, itu sebabnya Bapak-bapak dan Ibu, kita banyak bersyukur ketika Islam datang ke Indonesia, yang membawanya adalah guru-guru kita yang tidak hanya memahami syariat, tapi mereka memahami jauh lebih daripada tuntunan syariat. Mereka memahami maqasidus syariah. Jadi ada syariat dan ada maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah tujuan-tujuan dari diturunkannya semua peraturan-peraturan dan tuntunan agama oleh Allah Subhanahu wa taala.